Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rivaldo. Saya nomor 11. Di sini saya akan mempresentasikan instructional design saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu definisi dari teaching material. Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penilaian implementasi pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Guru harus memiliki atau menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum, karakteristik, sasaran, tuntutan pemecahan masalah belajar. Kemudian kita masuk pada definisi dari bahan ajar dari para ahli. Menurut para ahli, yang pertama, menurut National Center for Competency Based Training 2007, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun tak tertulis. Kemudian menurut Panen 2001, mengungkapkan bahwa bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2008, pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Kemudian menurut Depdiknas, bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Kemudian menurut PLS dalam Diknas, bahan ajar adalah gabungan dari dua kata teaching material, maknanya terdiri atas teaching yang berarti mengajar dan material yang berarti bahan. Jadi, bahan ajar merupakan seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, forms of teaching material, yaitu bahan ajar berdasarkan bentuknya dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar lihat dengar atau audio visual, dan bahan ajar interaktif. Kemudian kita akan masuk membahas bahan ajar. Yang pertama kita akan membahas bahan ajar cetak. Ada beberapa jenis dari bahan ajar cetak. Yang pertama adalah Handout merupakan bahan pembelajaran yang sangat ringkas, bersumber dari beberapa literatur yang relevan terhadap kompetensi dasar dan materi pokok yang diajarkan kepada peserta didik. Kemudian buku teks. Buku teks pelajaran pada umumnya merupakan bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan atau buah pikiran dari pengarangnya yang disusun secara sistematis berdasarkan kurikulum yang berlaku. Kemudian modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Kemudian LKS atau lembar kegiatan siswa, yaitu Student Worksheet. Lembar kegiatan siswa atau LKS adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembaran kegiatan biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Kemudian foto atau gambar memiliki makna yang lebih baik dibandingkan dengan tulisan. Foto atau gambar sebagai bahan ajar tentu saja diperlukan sebagai satu rancangan yang baik agar setelah selesai melihat sebuah atau serangkaian foto, siswa dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Kemudian kita akan membahas tentang bahan ajar dengar, yaitu audio. Bahan ajar dengar yaitu semua jenis bahan ajar yang menggunakan sistem sinyal audio langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc atau CD. Kemudian bahan ajar lihat dengar yaitu audio visual. Bahan ajar pandang dengar atau audio visual yang sering dengan bahan ajar pandang, yakni segala sesuatu yang sering dikenal dengan bahan ajar pandang, yaitu sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Kemudian bahan ajar interaktif.
Bahan ajar interaktif, interactive teaching materials, yaitu bahan ajar yang dikombinasikan dari 2 atau lebih media audio, grafik, gambar, animasi, dan video yang penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan sesuatu perintah. Contohnya compact disc interaktif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.